Kalau itu pelakunya berstatus tentara dan status sipil, maka digabung jadi satu. Lahirlah namanya koneksitas. Ada, sudah hukum telah memberi fasilitas untuk itu, ternyata masih di splitting, itu melanggar namanya azas-azas kami sebutkan tadi, dan itu menjadi proses yang disebut proses yang tidak adil. Ya, apakah sepanjang pengetahuan ahli dikenal dengan proses penyelidikan bersama? Mohon saudara, bersama antara penyelidik sipil atau institusi penyelidik sipil dengan penyelidik militer. Dalam unsur dakwaan, dalam menjelaskan unsur melawan hukum disebutkan melanggar sebuah peraturan perundang-undang, sebuah undang-undang, di mana undang-undang itu tersebut menyebutkan melanggar pasal tertentu. Padahal di undang-undang tersebut sudah diatur bahwa terhadap pelanggaran dari pasal tersebut sanksinya adalah X atau namanya denda atau pidana penjara sekian tahun. Apakah pelanggaran terhadap undang-undang yang tersebut itu bisa dianggap unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi? Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Izin yang mulia. Ya. Ahli, sehubungan dengan subjek hukum atau adresat dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, apakah unsur barang siapa itu juga adresatnya termasuk seorang militer aktif, seorang militer, atau berlaku hanya untuk sipil saja? Baik, ahli jelaskan prinsipnya bahwa adresan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu adalah pengelola keuangan negara. Jadi kalau misalnya di militer ada pengelola keuangan negara, ya itulah dia statusnya pengelola keuangan negara. Kalau dia menjadi panitia pengadaan barang dan jasa, pastilah dia melaksanakan pengelolaan keuangan negara. Ya, jadi menurut ahli adalah semua yang diberi tugas oleh hukum, oleh undang-undang dan oleh surat tugas itu dinyatakan sebagai pengelola keuangan negara, itulah adresan daripada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Terus secara hukum formil, quote non, atau jika benar itu prosesnya ada hubungan dengan pengadaan barang jasa atau pengelolaan keuangan negara di lingkungan militer, itu institusi penyelidik, penyidik, dan selanjutnya itu bagaimana secara hukum acara? Baik, secara umum kalau sebagaimana ahli sampaikan tadi, kalau itu ada yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara itu diduga melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 atau pasal 3, dan itu dilakukan mungkin karena ada relasinya dengan sipil, maka di dalam KUHP disebut itu namanya berlaku prinsip koneksitas. Jadi kalau prinsip koneksitas itu, maka berarti dia harus diadili, harus diproses berdasarkan kewenangan masing-masing antara penyidik tentara, penuntut tentara dengan penyidik dan penuntut umum menjadi satu kesatuan yang diadili. Azas utamanya ada di pengadilan umum. Azas utamanya ada di pengadilan umum. Jadi prinsip koneksitas dalam satu konteks ini diatur misalnya dalam pasal 89 sampai 89 sampai 94, itulah prinsip-prinsip koneksitas. Artinya apa? Ya kalau dirujukkan dengan pasal 55 tadi Ali sudah sampaikan, berarti dia harus satu dakwaan yang terkait dengan azas koneksitas tadi. Demikian. Ya, apakah sepanjang pengetahuan Ali dikenal dengan proses penyelidikan bersama?
saudara bersama antara penyidik sipil atau institusi penyidik sipil dengan penyelidik militer. Benar demikian, melibatkan pada dua instansi penyidik, ya, karena ada sipil, ada militernya atau tentaranya, ada sipilnya, ya. Dua-duanya dilakukan, demikian juga pada saat sidang pengadilan. Iya, jadi penyelidikan bersama itu adalah membentuk tim secara bersama ya, atau apakah bisa masing-masing berjalan dengan cabangnya masing-masing? Contohnya penyelidik dan penyidik sipil memproses tersangka sipil dan penyelidik dan militer memproses tersangkanya militer, atau bagaimana menurut Ali? Yang disebut koneksitas itu kan gabungan, ya, digabung jadi satu, maka gabunglah di situ ada penyidik tentara dan penyidik sipil, penuntut tentara, auditor dan penuntut sipil. Demikian juga hakimnya juga sama seperti itu. Itu namanya koneksitas. Pertanyaannya adalah apakah bisa di splitting, tentara adalah tentara, sipil adalah sipil. Karena itu sudah menggunakan namanya pasal 55 ayat 1 ke 1, itu menunjukkan bahwa para pelaku ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan di dalam pasal 55. Ya, karena satu kesatuan yang tak terpisahkan, asas utamanya pasal 55 itu adalah satu dakwaan untuk beberapa orang pelaku. Kalau itu pelakunya berstatus tentara dan status sipil, maka digabung jadi satu, lahirlah namanya koneksitas. Bagaimana pendapat Ali terhadap penyelidikan yang di split, sipilnya hanya diproses di lembaga peradilan sipil dan militernya di militer, bagaimana? Jadi kalau itu sangkaannya pasal 55, itu satu, tadi Ali sudah sebutkan tadi, satu perbuatan itu dilakukan oleh banyak orang, 2 orang atau lebih, ya. Kalau itu statusnya ada yang tentara, ada yang sipil, harus jadi satu kesatuan. Kalau dipenggal, saya ulangi lagi, dipenggal, dipisah, sipil adalah sipil, tentara adalah tentara, itu pasti tidak akan bunyi, unsur-unsurnya pasti tidak akan bunyi. Karena apa? Itu harus berhubungan secara objektif satu dengan yang lain. Nah, inilah pentingnya yang disebut azas koneksitas atau sistem koneksitas dalam pemeriksaan dan sidang pengadilan terkait dengan koneksitas itu seperti itu. Sehingga dengan demikian semuanya diadili dengan bersendikan pada azas koneksitas, bersendikan pada azas penyertaan di dalam hukum pidana, dan sekaligus bersendikan pada azas equality before the law. Sehingga dengan demikian mereka diadili secara bersama-sama, dan oleh karenanya tidak membedakan dia adalah statusnya militer atau non militer atau sipil, berarti dia didakwa dengan satu dakwaan yang sama. Tegas, dakwaan yang mensplitsing sipil dan militer itu menurut ahli adalah dakwaan yang batal demi hukum atau bagaimana? Ya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya bahwa KUHAP sudah memberi fasilitas untuk itu, prosedur untuk itu. Kalau terjadi namanya adalah koneksitas, ya. Jadi kalau terjadi koneksitas tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Kalau memisahkan tentara adalah tentara, sipil adalah sipil, ya berarti satu, itu bertentangan azas koneksitas. Yang kedua, bertentangan dengan pasal 5 ayat 1 ke 1, bertentangan dengan azas namanya equality before the law. Dan oleh karenanya kalau ada sudah hukum telah memberi fasilitas untuk itu, ternyata masih di splitsing, itu melanggar namanya azas-azas kami sebutkan tadi, dan itu menjadi proses yang disebut proses yang tidak adil. Apalagi kalau dihubungkan dengan pertanyaan pihak penasihat hukum sebelumnya, bagaimana kalau yang lain tadi sudah di SP3, berarti SP31, SP3 semua. Karena itu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Demikian keterangan ahli. Ya, terima kasih. Perlunya azas equality before the law dan azas keadilan dalam penegakan hukum itu hal yang utama. Pertanyaan kami selanjutnya sehubungan dengan unsur melawan hukum. Ya. Dalam salah satu pasal 2 itu unsur intinya adalah melawan hukum. Dalam menentukan terpenuhinya unsur melawan hukum itu terhadap aturan atau hukum yang bagaimana yang bisa dikualifikasi sebagai melawan hukum itu, apakah terhadap undang-undang yang mengatur bahwa pelanggaran terhadap undang-undang ini memiliki sanksi tindak pidana korupsi atau yang bagaimana? Baik, ahli jelaskan terkait dengan
melawan hukum ya. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara memang dikenal beberapa perbuatan melawan hukum ya. Tapi khusus dalam perspektif hukum pidana muncullah kerugian keuangan negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu sebagai perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalahgunaan wewenang. Jadi esensi pokok melawan hukum itu dalam domain masing-masing itu berbeda ya. Kalau tadi Adi disebutkan bahwa ada melawan hukum administrasi karena memang perbuatannya perbuatan administrasi, maka melawan hukumnya adalah administrasi. Perbuatannya perdata, melawan hukum perdata. Tapi kalau perbuatannya itu dalam kontrak, itu namanya adalah wan prestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Wan prestasi. Karena salah satu pihak tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka diselesaikan berdasarkan hukum kontrak. Nah, sekarang bagaimana dengan pasal 2 ayat 1? Itu melawan hukum dalam konteks hukum pidana. Demikian juga penyalahgunaan wewenang dalam konteks hukum pidana ya. Jadi penilainya dalam perspektif hukum pidana, dan kalau hukum pidana dasarnya harus undang-undang ya. Demikian. Ya, dihubungkan dengan pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi yang situ disebutkan pada intinya adalah terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14. Apa makna dari pasal 16 itu tersebut? Apakah tindak pidana korupsi itu harus diatur dengan dalam sebuah undang-undang? Atau pelanggaran terhadap peraturan pemerintah saja, atau peraturan pengadaan barang dan jasa bisa dianggap sebagai kualifikasi tindak pidana korupsi, melawan hukum tindak pidana korupsi? Baik, penjelasannya demikian bahwa kalau dalam hukum pidana itu dasarnya pasti undang-undang ya. Jadi kalau peraturan pemerintah termasuk juga peraturan presiden terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu tidak ada menurut hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tidak dapat memuat sanksi pidana ya. Sehingga dengan demikian kalau pengadaan barang dan jasa itu bersendikan pada peraturan presiden, itu artinya tidak boleh ada memuat hukum pidana dan sekaligus tidak boleh ada sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan presiden. Itu sesungguhnya disadari sepenuhnya ya. Maka lahirlah istilah yang dulu pernah digagas dan saya pernah menjadi pembicara pembahasan mengenai hal itu terkait dengan RUU pengadaan barang dan jasa. Karena disadari bahwa itu Perpres tidak boleh memuat sanksi pidana, maka akan digeser menjadi undang-undang tentang pengadaan barang dan jasa. Tapi itu sampai sekarang belum disahkan atau belum dibahas dan belum disahkan sebagai undang-undang yang di dalamnya konsepnya pada saat itu juga memuat tentang ancaman sanksi pidana. Meskipun itu adalah pengadaan barang dan jasa dalam bidang hukum perdata, tapi kalau misalnya diujungi dengan sanksi pidana masih boleh. Boleh. Kalau yang tidak boleh itu adalah kalau itu adalah peraturan presiden, mau diujungi sanksi pidana juga tidak boleh. Nah, yang mungkin membolehkan itu apabila dalam satu tindak pidana itu melanggar, sebut saja setara dengan itu namanya peraturan presiden. Apabila di dalam undang-undang itu disebutkan langsung perbuatan tertentu diatur dalam peraturan presiden tapi melanggar undang-undang atau melanggar pasal yang bersangkutan itu plus peraturan presiden itu akan dikenakan sanksi pidana. Jadi sanksi pidananya bukan karena peraturan presiden tapi karena ada undang-undang yang instrumen lanjutannya ada peraturan presiden. Saya ambil contoh misalnya undang-undang lalu lintas ya, standar helm, standar keamanan itu diatur lebih lanjut oleh peraturan Menteri Perhubungan. Tetapi di dalam pasal itu mengatakan bisa dipidana pelanggaran pasal itu. Kalau pelanggaran pasal itu dipidana, terus instrumennya itu ada rujukan peraturan Menteri Perhubungan. Jadi kalau pakai helm yang tidak standar itu bisa dikenakan denda. Demikian juga perlengkapan yang lain. Kalau peraturan presiden itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu tidak ada yang dirujuk pasal undang-undang terkait dengannya yang bisa diancam dengan sanksi pidana. Maka menurut ahli berdasarkan Undang-Undang Nomor
12 tahun 2011 itu tidak bisa ada sanksi pidana karena melanggar peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa. Dan oleh karenanya peraturan pengadaan barang jasa diwujudkan dalam bentuk yang disebut sebagai kontrak pengadaan barang dan jasa. Melanggar kontrak apakah bisa dipidana? Tidak juga. Melanggar kontrak diselesaikan berdasarkan hukum kontrak pengadaan barang dan jasa yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Maka ahli tadi katakan selagi hukum kontrak on, ya berlakulah hukum kontrak. Di tengah jalan tidak bisa dipidanakan. Ya. Karena apa? Karena dia masih berlaku hukum kontrak. Demikian. Ya, dalam unsur dakwaan, dalam menjelaskan unsur melawan hukum disebutkan melanggar sebuah peraturan perundang-undang, sebuah undang-undang, di mana undang-undang itu tersebut menyebutkan melanggar pasal tertentu. Padahal di undang-undang tersebut sudah diatur bahwa terhadap pelanggaran dari pasal tersebut sanksinya adalah X atau namanya denda atau pidana penjara sekian tahun. Apakah pelanggaran terhadap undang-undang yang tersebut itu bisa dianggap unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi? Baik, prinsipnya kan bahwa pasal 2 ayat 1 itu harus dalam bentuk undang-undang dan undang-undang itu dalam domain hukum pidana gitu ya. Jadi kalau ada domain hukum administrasi, ya diselesaikan berdasarkan hukum administrasi. Kalau domainnya hukum perdata, selesaikan hukum perdata. Maka ahli tadi sudah sampaikan bahwa dalam pengadaan barang jasa kan runtutan pertama itu hukum administrasi, runtutan yang kedua adalah hukum perdata, hukum kontrak. Dan kalau sudah selesai diduga terjadi tindak pidana, maka akan dicari pasal yang terkait atau undang-undang yang terkait dengan menentukan perbuatan melawan hukum terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana tersebut. Demikian. Lanjut ke pasal 3, ada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Terhadap unsur ini, bagaimana pendapat ahli? Siapa adresat atau subjek hukum yang maksud sebagai yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan? Sama sebagaimana pendapat ahli tadi, Bu, itu adresanya kepada pengelola keuangan negara. Maaf, pengelola keuangan negara. Sama aja. Jadi pejabat yang diberi tugas atau pegawai negeri atau pejabat yang diberi tugas untuk mengelola keuangan negara, maka itulah adresan dari pasal 3, sama dengan pasal 2 ayat 1. Cukup dari kami, ada tambahan dari rekan kami? Yang lain silakan. Cukup? 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 Kalau cukup ya sudah. Oh, ada, silakan. Setiap amar ma'rufmu, jangan
Selamat